Film ini berlatar pada masa dinasti Ming. Saat itu terjadi ketegangan dalam pemerintahan. Semua ini dikarenakan seorang pejabat korup yang menyusun rencana pemberontakan. Pada saat yang bertepatan itulah muncul sosok hero misterius. Ia berpihak pada rakyat. Ilmu bela dirinya disegani karena mampu mengendalikan dedaunan sebagai senjata yang mematikan. Gimana keseruan filmnya? Silahkan teman-teman subrek channel ini terlebih dulu dan jom kita masuk ke alur ceritanya. Awal film diperlihatkan seorang pejabat kerajaan. Orang ini bernama Yan Zhen. Saat ini ia tengah menyusun rencana pemberontakan. Ia menawan pejabat lainnya dan memaksa agar mau menandatangani surat kesepakatan pemberontakan. Pejabat itu pun dibunuh karena menolak. Ketiga anak buahnya itu juga ia habisi dengan cara diracuni. Kekejaman Yan Zhen sepertinya di luar batas. Ambisi dan kegilaannya semakin menjadi-jadi. Namun tampak rencana itu mulai diketahui kerajaan, sehingga Kaisar Zhou harus menyelidiki dan mencari kebenaran tersebut. Yan Zhen mengutus anak buahnya untuk menyembunyikan bukti pengkhianatan. Namun di saat itu, anak buahnya diserang pendekar bertopeng yang menguasai kungfu yang tinggi. Pendekar ini dikenal karena bersenjatakan dedaunan. Setelah menumbangkan prajurit Yan Zhen, pemuda itu lalu mengambil seluruh benda berharga yang berada di dalam peti. Di sana juga terlihat piringan emas dan tusuk konde yang sepertinya menyimpan rahasia besar. Atas kejadian tadi, keponakan Yan Zhen yang bernama Yan Fan ini melapor kepada pamannya. Ia curiga jika orang yang membegalnya barusan kemungkinan besar pendekar senior Ye Wuji. Ye Wuji merupakan kesatria misterius yang dianggap pahlawan oleh rakyat. Mendengar itu Yan Zhen bukannya memberi solusi, ia malah menampar keponakannya. Ini juga merupakan gamparan pertama buat Yan Fan. Di malam itu pun ia memerintahkan semua anak buahnya untuk menangkap setiap pendekar yang dicurigai Ye Wuji. Para prajurit berpencar menjalankan perintah tersebut. Terlihat Yan Fan sangat berambisi menemukan orang itu, karena ia tak ingin mendapat gamparan lagi dari pamannya. Seluruh penduduk kota Jiangnan diperiksa malam ini juga. Scene berganti di sebuah tempat hiburan. Di sana terdapat seorang pemuda dermawan yang membagikan setiap mereka kepingan perak. Pemuda ini teramat mengagumi para wanita. Di saat itu ia memperhatikan seorang jelita bernama Zhao Lin tengah bermain kartu. Tampak Lin memenangkan permainan tersebut, tapi ternyata kecurangannya itu diketahui oleh pemain lainnya. Sempat terjadi cekcok di antara mereka. Namun pemuda dermawan ini menghancurkan bukti itu dengan tenaga dalam. Niatnya tak lain ingin membantu Zhao Lin, tapi orang itu masih tak terima kekalahan. Ia meminta uangnya dikembalikan. Mendengar itu Lin sempat mengancam dan menakuti mereka dengan berkata bahwa dirinya adalah murid kesayangan Ye Wuji. Tentu ia memiliki kungfu yang hebat. Tampak orang tersebut tak gentar dengan perkataan wanita ini. Perkelahian pun terjadi. Tak lama kemudian, datanglah para prajurit utusan Yan Zhen yang diperintahkan mencari pendekar misterius. Prajurit itu curiga terhadap pemuda dermawan. Tapi alasannya berhasil meyakinkan prajurit ini, sehingga para prajurit kembali mencurigai seseorang yang dianggap pengunjung baru. Pemuda ini dikawal 2 orang. Ia beralasan mencari sahabatnya. Namun para prajurit tak percaya dan meminta menunjukkan sahabatnya tersebut.
Di saat inilah pemuda dermawan mengaku dialah sahabat yang dimaksud tadi. Selain itu juga ia memberikan ketua prajurit lempengan perak untuk meyakinkannya. Para prajurit ini pun melepaskan mereka semua dengan syarat harus melaporkan setiap orang asing yang dicurigai kepada pemerintah. Mereka kemudian meninggalkan tempat itu dengan rasa senang karena telah memperoleh lempengan perak. Di sisi lain, pemuda yang ditolong tadi sangat berterima kasih kepada pemuda dermawan. Ia kemudian mengajaknya makan bersama sebagai tanda terima kasihnya. Selain itu, Lin juga tak mau ketinggalan dan meminta untuk bergabung. Singkat cerita, mereka pun berkumpul di sebuah rumah makan. Di sana terlihat seorang penjaga yang mengawasi. Tampak mereka membicarakan pemerintah yang semena-mena terhadap rakyatnya. Terlebih lagi Zhao Lin memang tak menyukai itu. Ia lebih mendukung pendekar misterius Ye Wuji yang selama ini merampok pemerintah demi membantu rakyat susah. Mendengar itu, orang tua pengawal ini membenarkan. Namun pemuda dermawan terlihat berbeda. Setelah diminta kerjasama untuk membantu si pemuda menemukan barang miliknya yang hilang. Saat itu juga, pemuda dermawan minta maaf karena tak bisa membantu. Ia kemudian pamit begitu saja meninggalkan mereka. Zhao Lin yang melihat itu segera menyusunnya. Atas bantuan pemuda ini tadi, Zhao Lin sepertinya curiga. Ia beranggapan pemuda ini memiliki kemampuan tenaga dalam yang hebat karena mampu menghancurkan mata kartu begitu mudah. Ia lalu menjajal kemampuannya dan berhasil mengambil tusuk konde tersebut. Selain itu, Zhao Lin juga memperkenalkan diri kalau dia merupakan murid kesayangan Ye Wuji si pendekar misterius. Menanggapi itu, pemuda ini kemudian bertanya tentang dirinya sendiri. Zhao Lin sedikit bingung tak mengerti maksud yang diucapkan. Pemuda ini lalu menunjukkan jurusnya yang mampu mengendalikan dedaunan. Tentu semua ini menunjukkan dia adalah pendekar misterius Ye Wuji yang selama ini merampok pemerintah demi rakyat kecil. Zhao Lin yang tak menyangka telah bertemu pendekar misterius sangat senang. Ia sendiri bertekad ingin menjadi kekasihnya dan akan melarang Ye Wuji untuk selingkuh lagi. Seperti yang diketahui, pendekar Ye Wuji adalah sosok buaya darat. Mendengar itu ia hanya tertawa terbahak-bahak sambil melanjutkan perjalanan. Keesokan hari, terlihat keramaian kota dengan aktivitas jual beli. Di sana juga Ye Wuji dan Zhao Lin dengan akrabnya memilih beberapa bentuk topeng. Zhao Lin bertanya tujuan mereka membeli topeng itu. Wuji menjawab, "Nanti engkau akan tahu semuanya." Tak lama kemudian, Yan Fan dan prajuritnya datang. Ia curiga dengan Zhao Lin karena tusuk konde yang digunakan. Sempat ia meminta namun Zhao Lin enggan memberinya, sehingga pertarungan pun terjadi. Saat itu Wuji dan Zhao Lin berhasil mengalahkan mereka. Dengan segera juga mereka meninggalkan tempat ini. Topeng itu pun dibayar dengan harga yang lebih. Di sisi lain, seorang prajurit terlihat membawa pesan untuk Yan Zhen. Ternyata surat itu merupakan lukisan wajah kaisar. Yan Zhen sepertinya memiliki rencana lain. Tak lama kemudian, Yan Fan datang dengan tergesa-gesa. Ia melapor keberhasilannya menemukan tusuk konde yang selama ini dicari-cari. Mendengar itu sempat pamannya senang. Namun Yan Fan menjelaskan kembali jika wanita yang menggunakan tusuk konde itu berhasil kabur bersama seorang pendekar. Tentu perkataannya ini membuat pamannya marah. Ia kemudian digampar untuk yang kedua kalinya. Lukisan kaisar itu rupanya digunakan Yan Zhen untuk memfitnah pendekar Wuji. Ia mengumumkan jika kaisar telah dibunuh olehnya. Dari itu, bagi siapa saja yang bisa menemukan atau membunuh Wuji akan mendapat hadiah 10.000 tael perak. Pemuda yang pernah bersama Wuji itu merasa ada yang aneh dengan pemerintahan Jiangnan. Ia mulai mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di tempat lain, Wuji dan Zhao Lin tengah membagikan para penduduk uang. Mereka menghampiri setiap rumah. Itulah alasan Wuji membeli topeng agar identitasnya tak diketahui. Zhao Lin sendiri senang dengan tindakan ini. Namun ia sedikit cemburu karena Wuji melihat fokus salah satu wanita yang ada di sana. Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di kota. Di sana Zhao Lin terkejut melihat gambar yang dipajang. Tapi secara diam-diam orang tua pengawal itu memberi isyarat agar mau menemui tuannya. Selain itu, para prajurit juga menangkap setiap pendekar yang dicurigai.
Berpindah kembali ke rumah makan. Di sana masih terlihat pengawal setia pemuda itu. Zhao Lin yang salah paham lantas menuduh pemuda ini menjebak Ye Wuji. Namun ia tak tahu jika pemuda ini sebenarnya adalah kaisar yang sedang menyamar. Mendengar itu, Zhao Lin masih tak percaya. Tapi setelah ditunjukkan pedang kekaisaran oleh Gong Jin, mereka akhirnya yakin. Wuji sendiri terkejut dan langsung memberi salam hormat. Di sini kaisar secara langsung mengangkat Wuji sebagai pengawal kerajaan yang siap mengabdi untuk kerajaan dan rakyat. Wuji sendiri tak bisa menolak keputusan ini. Tak lama kemudian, Yan Fan bersama anak buahnya datang menggeledah tempat ini. Tapi mereka dihalangi prajurit kaisar yang selama ini kita tahu. Prajurit ini bernama Liang. Pertarungan pun terjadi. Wuji dan yang lain akan membawa kaisar ke tempat yang aman. Saat itu mereka sempat mendapat serangan, tapi Wuji berhasil mengalahkannya. Di sisi lain, Liang masih bertarung menghadapi mereka. Tampak ia kewalahan hingga akhirnya tewas di tangan Yan Fan. Pengorbanan Liang menunjukkan dirinya seorang prajurit sejati. Ia tewas dalam posisi duduk. Yan Fan juga kesal karena harus kehilangan jejak mereka. Tentu hal ini akan membuatnya harus menerima gamparan lagi. Ia berusaha mencari alasan terbaik untuk melapor kepada pamannya agar tangan kasar sang paman tak mengenai pipinya yang lembut itu. Wuji berhasil membawa mereka menghindari para prajurit. Ia juga mengajak kaisar ke sebuah tempat yang menurutnya aman. Di sisi lain, Yan Zhen terlihat husuk mempelajari teknik catur. Di saat itu juga Yan Fan datang dengan tergesa-gesa melapor kalau ia telah menemukan orang yang dicurigai. Tapi orang tersebut berhasil kabur. Laporannya ini tentu dianggap omong kosong semata, sehingga ia harus mendapat gamparan untuk ketiga kalinya. Saat ini Wuji tengah memikirkan cara melawan para prajurit yang terus mengejar mereka. Sebelum itu ia terlebih dulu mencari tempat penginapan yang aman. Wuji tahu tempat itu, tapi ia merasa tak nyaman dengan keberadaan Zhao Lin. Ternyata tempat yang dimaksud itu merupakan kompleks wanita penghibur. Di sana juga terlihat seorang wanita penghibur nomor 1. Ia bernama CCR. Wanita ini mahir bermain kecapi. Dari itu ia sangat disukai para lelaki di kota ini. CR juga merupakan sahabat Wuji sejak lama. Beberapa waktu kemudian, terdengarlah suara seruling merdu yang membuat CR terpana. Ternyata seruling itu dimainkan oleh Wuji. Wuji yang memang buaya darat langsung bersikap romantis kepada CR. Namun wanita lain sepertinya cemburu melihat mereka. Wuji dan CR tampak memiliki hubungan. Saat itu CR bertanya kenapa Wuji terlalu lama meninggalkannya. Ia merasa Wuji memiliki kekasih baru. Mendengar itu Wuji menyangkal tak memiliki kekasih lain. Ia juga memberikan CR ciuman. Tapi saat itu tiba-tiba Zhao Lin datang dan melihat mereka. Ia pun marah tak terkendali karena terlanjur menganggap Wuji adalah kekasihnya. Wuji yang melihat itu berusaha menjelaskan dengan alasan-alasan mentah. Di suatu malam, mereka terlihat merencanakan sesuatu. Di sana Zhao Lin masih jengkel pada Wuji. Kaisar dan Gong Jin juga sangat berterima kasih kepada CR atas jasanya memberikan tempat tinggal sementara. CR memberitahu jika ruangan ini merupakan ruangan rahasia. Ia memastikan keselamatan kaisar terjamin. Di malam ini juga kaisar memerintahkan Wuji pergi ke tempat kediaman Yan Zhen dengan tujuan mencuri daftar nama pemberontak. Sebelum itu kaisar membongkar kebusukan yang dilakukan oleh Yan Zhen. Jika selama ini ia telah banyak merugikan kerajaan. Terlebih lagi Yan Zhen dicurigai akan melakukan pemberontakan. Untuk membuktikan semua itu kaisar harus mendapatkan barang bukti yang kuat. Sebab itulah Wuji harus membantu kerajaan mengungkap semuanya. Dengan segera juga Wuji menjalankan perintah. Di sana tampak Zhao Lin ingin menerima perintah serupa. Namun kaisar menolak karena takut terjadi hal buruk kepada gadis ini. Mendengar itu Zhao Lin tak terima. Ia merasa semua orang telah mengecewakannya. Zhao Lin kemudian menghibur diri dengan minum yang banyak. Ia juga membuang tusuk konde yang pernah diberikan Wuji terhadapnya. Di saat kekecewaan itu datanglah Wuji secara tiba-tiba. Ia berusaha membujuk Zhao Lin, tapi usahanya itu sia-sia karena Zhao Lin telah terlanjur merajuk. Di keramaian kota,
Wuji sejenak teringat ketika membeli topeng bersama Zhao-Lin. Di sini ia merasa kehadiran Zhao-Lin berarti dalam hidupnya. Wuji kemudian bertanya pada si penjual, apakah perempuan yang pernah bersamanya waktu itu terlihat mampir di sini. Si ibu itu menjawab tak pernah terlihat. Perasaan Wuji tampak terpikirkan oleh Zhao-Lin. Ia pun pergi. Tak lama setelah itu, Zhao-Lin datang menghampiri si penjual topeng. Ternyata Zhao-Lin telah tahu apa yang dirasa dan dipikirkan oleh Wuji. Di gerbang kota, Yanfa menginterogasi setiap pendekar yang pernah ditangkapnya. Di sana juga terlihat mayat Liang digantung sebagai pajangan untuk menakuti setiap mereka yang melakukan kesalahan. Para tahanan memberikan kesaksian seadanya, namun mereka malah dibunuh begitu saja. Wuji yang melihat itu merasa geram dengan kesewenangan pejabat Yanzhen. Ia pun pergi meninggalkan keramaian tersebut. Tampak Zhao-Lin juga menyaksikan semua itu. Di suatu malam, secara diam-diam Wuji berusaha menyelinap masuk ke kediaman Yanzhen. Namun tak disangka, ternyata Zhao-Lin mengikutinya. Mereka kemudian memasuki ruangan rahasia untuk menemukan barang bukti yang pernah diperintahkan oleh Kaisar. Keberadaan mereka hampir saja diketahui oleh Yanfa yang kebetulan juga memeriksa ruangan tersebut. Wuji dan Zhao-Lin terus memeriksa setiap barang yang dicurigai. Tanpa sengaja Zhao-Lin menyentuh sebuah benda yang ternyata dilengkapi perangkap aktif. Wuji yang menyadari itu segera menyelamatkan Zhao-Lin, tapi ia sendiri terkena panah beracun. Alarm darurat ruangan ini berbunyi, racun asap pun aktif. Mereka dengan segera menyelamatkan diri. Tapi sayang, keberadaannya telah diketahui oleh Yanfa dan para prajuritnya. Yanfa merasa bangga bisa menangkap mereka. Hal ini tentu akan membuat pamannya senang, dan dia akan terbebas dari gamparan-gamparan yang pernah dihadiahkan. Tapi tak semudah itu. Wuji dan Zhao-Lin berhasil membalikkan keadaan. Yanfa sendiri harus menjadi tahanan mereka. Wuji tak yakin Zhao-Lin bisa mengobati lukanya yang terkena racun. Ternyata kemampuan Zhao-Lin ini telah diwarisi sejak kecil dari ayahnya. Awalnya Wuji hanya menganggap Zhao-Lin sebatas wanita liar. Ketulusannya membantu ini menggoyahkan perasaan terdalam Wuji. Ia meminta Zhao-Lin selalu berada di sisinya untuk berkelana dalam jiwa kesatria. Mendengar ini Zhao-Lin terlihat menerima. Meski Wuji telah menjelaskan hidup yang seperti itu sangat sulit, tampak mereka akrab dan saling memahami. Setelah membalut luka Wuji, Zhao-Lin pamit ingin menginterogasi Yanfa. Ia berharap bisa mendapatkan jawaban yang penting. Wuji mengizinkan. Ia berpesan agar Zhao-Lin tak sampai membunuh orang tersebut. Di ruangan itu, Zhao-Lin menjumpai Yanfa. Ia membuka pembicaraan dengan meminta Yanfa berkata jujur. Sebelum itu Zhao-Lin juga melepaskan kain penutup mulutnya dan segera memberikan Yanfa pil perusak organ tubuh bagian dalam. Tentu semua itu membuatnya takut. Kini Yanfa hanya memiliki kesempatan hidup 3 hari saja. Apabila ia menjawab perkataan Zhao-Lin dengan jujur, maka akan diberikan penawar racun. Tak ada pilihan, terpaksa Yanfa harus membocorkan rahasia pamannya tersebut. Jika di dalam tusuk konde yang pernah digunakan Zhao-Lin itu terdapat pesan rahasia. Zhao-Lin yang mendengar itu sedikit terkejut. Ia berusaha mengingat terakhir kalinya benda itu ia pegang. Setelah semuanya diingat, Zhao-Lin kemudian bergegas ke tempat itu. Tapi Yanfa meminta agar penawar yang dijanjikan barusan diberikan. Di sini Zhao-Lin menjelaskan sembari mengejek. Jika pil yang tadi itu bukanlah pil pencabut nyawa, melainkan kotoran kuda semata. Wuji dan Zhao-Lin menuju tempat itu, namun mereka tak menemukan benda yang dimaksud. Di saat itu, datang pemilik restoran menawarkan mereka makan. Dan ternyata tusuk konde itu digunakan olehnya. Dengan segera juga Wuji mengambil benda itu. Di perjalanan, Wuji dan Zhao-Lin tak menyangka benda yang terlihat biasa ini akan begitu berharga. Mereka kemudian menyerahkannya kepada Kaisar. Di tempat lain seorang wanita menjumpai Yanzhen. Wanita ini meminta upah setelah membuat sketsa wajah Kaisar. Terlihat Yanzhen menyuruh prajuritnya memberikan wanita ini upahnya. Namun ternyata Yanzhen malah menghabisi wanita itu. Di saat ini Yanzhen menyuruh orangnya untuk membunuh pendekar Wuji. Ia membayar setiap pendekar dengan upah yang sangat mahal.
Anak buah utusan Yan Zhen terlihat tiba di gerbang King Feng. Di sana terdapat geng besar yang dipimpin seseorang yang bernama Yuan Yi. Geng ini disogok beberapa lempengan perak agar mau menjalankan tugas membunuh Wu Ji. Yuan Yi lalu menyusun rencana bersama anak buahnya di malam itu juga. Kini rahasia busuk Yan Zhen telah diketahui oleh kaisar dari pesan yang terdapat di dalam tusuk konde. Tapi di saat itu si Er tergesa-gesa memberitahu mereka kalau prajurit utusan Yan Zhen telah mengepung tempat ini. Mereka kemudian menyusun cara untuk keluar dengan membagi kelompok menjadi dua. Wu Ji mencoba mengalihkan perhatian agar kaisar dengan yang lainnya berhasil lolos. Zhao Lin yang kebetulan di sana mencoba menghentikan pertarungan. Ternyata pendekar bertopeng itu adalah ayahnya. Yuan Yi sendiri tak menyangka putrinya akan berkomplot dengan pendekar Wu Ji. Di sana Zhao Lin menjelaskan jika misinya saat ini adalah menyelamatkan Kaisar Zhu yang terjebak di dalam perangkap Yan Zhen. Mendengar itu, sejenak ayahnya heran. Ia tak tahu jika kaisar berada di tempat ini. Mereka kemudian bergegas menghentikan pertarungan Wu Ji bersama pendekar yang lain. Di malam itu, Wu Ji berterima kasih kepada Yuan Yi karena keterlibatannya melindungi kaisar. Di sini Yuan Yi memberitahu jika dia sendiri diperintahkan oleh Yan Zhen agar menghabisi mereka tanpa mengetahui permasalahan yang sebenarnya. Dari itu, mereka akan mencari cara untuk keluar dari kota ini terlebih dulu. Sedikit anak buah Yuan Yi bingung harus berbuat apa karena mereka telah terikat tugas dengan Yan Zhen. Mendengar itu, Yuan Yi memutuskan membawa kaisar keluar terlebih dulu dari kota ini. Karena kota ini telah dijaga ketat, Zhao Lin menyarankan supaya memanfaatkan Yang Fan yang kebetulan mereka tahan juga. Di malam ini juga benteng King Feng dijaga ketat beberapa prajurit anak buah Yan Zhen. Yan Zhen terus memantau setiap anak buahnya. Dalam pergantian tugas mereka diwajibkan melapor. Keesokan hari, Zhao Lin, ayahnya dan Gong Jin akan pergi lebih dulu melihat kondisi kota perbatasan. Yuan Yi meminta adik keduanya ini tetap tinggal dan mengawasi keadaan sampai ia kembali. Namun ternyata adik keduanya ini terlihat memiliki rencana lain. Setelah ia kembali ke dalam ruangan, adik keduanya itu justru berkhianat dan membebaskan Yan Fan. Mereka berbalik mengancam Wu Ji dan kaisar. Sempat Wu Ji melakukan perlawanan, ia terdesak. Tapi di saat itu si Er mengorbankan diri dan menyelamatkan Wu Ji. Wu Ji yang melihat itu semakin marah. Dengan kemahiran kungfunya ia berhasil menumbangkan semua pendekar. Tapi di celah-celah ini, Yan Fan mengancam kaisar dengan pedang. Atas hal ini, Wu Ji terpaksa menyerah dan harus dijadikan tahanan. Di tempat lain, Zhao Lin dan kelompoknya berhasil mendapat informasi di kota perbatasan. Mereka tak tahu jika Wu Ji dan kaisar telah ditangkap Yan Zhen saat ini. Di ruangan tahanan, Wu Ji ungkapkan penyesalannya tak bisa melindungi kaisar. Pengorbanannya kepada kerajaan dirasa sia-sia. Namun kaisar saat itu memberikan Wu Ji semangat. Ia berkata, jika kejahatan tak bisa mengalahkan kebaikan. Mendengar itu jiwa pejuang Wu Ji kembali bangkit. Ia meminta kepada kaisar apabila kematiannya nanti sebaiknya Zhao Lin jangan diberitahu. Wu Ji takut mengecewakan gadis itu. Ia berharap waktu berlalu akan menghapus semuanya. Kaisar hanya tersenyum dengan perkataan Wu Ji. Tak lama kemudian, salah satu prajurit utusan datang menjemput kaisar untuk bertemu dengan ketua Yan Zhen. Wu Ji terlihat sangat mencemaskan Kaisar Zhu. Di tempat lain, ayah Zhao Lin sangat terkejut melihat kondisi persembunyian mereka telah terjadi sesuatu. Dan memang benar, mayat si Er yang tergeletak itu menunjukkan telah terjadi pertarungan. Di sini Zhao Lin terlihat mencemaskan Wu Ji. Ia takut terjadi sesuatu kepadanya. Yuan Yi sendiri tahu kalau semua ini adalah ulah dari adik keduanya tersebut. Benda yang ditemukan pada jasad si Er ini membuktikan semuanya. Di sisi lain, kaisar saat ini tampak menemani si pengkhianat Yan Zhen bermain catur. Ia berhasil mematahkan langkahnya dengan satu pergerakan. Di tempat hiburan yang dulu Zhao Lin menghabiskan waktunya untuk minum dan bermain kartu, ia terlihat putus harapan dan terlalu mencemaskan Wu Ji. Tak berselang lama,
datang seorang pemuda mabuk juga memintanya minggir dari kursi permainan karena Zhaolin sudah kehabisan uang untuk bermain. Di saat itu, ia tak terima dan menghajar pemuda tersebut. Dalam situasi yang seperti ini, Gongjin berusaha membawanya pulang. Ia takut keberadaan mereka diketahui prajurit pemerintah. Setelah sampai, sempat Zhaolin dimarahi ayahnya karena tindakannya itu bisa membahayakan dirinya sendiri. Mendengar itu Zhaolin tak terima. Ia justru menyalahkan ayahnya jika rencana yang pernah dilakukan itu yang menjebak Wuji dan Kaisar. Yuan Yi tahu anak gadisnya terlalu mencintai Wuji. Ia kemudian mencoba menenangkannya. Di tempat lain, Wuji dihampiri oleh Yan Zhen. Mereka berbicara seakan tak ada masalah apapun. Namun di akhir pembicaraan, Yan Zhen malah mengancam Wuji. Sedikit pun Wuji tak takut dengan ancaman tersebut karena ia tahu sejatinya adalah seorang kesatria. Gongjin saat ini mengajak penduduk untuk berdemo. Mereka akan menuju ke tempat kediaman Yan Zhen, meminta setiap tahanan untuk dilepaskan. Tampak rencana ini akan berjalan dengan lancar. Di sisi lain juga terlihat Zhaolin sedang mengkelabui prajurit penjaga gerbang dengan menemani mereka minum hingga mabuk berat. Di malam itu pun Gongjin memimpin demo para penduduk. Suara ramai mereka ini membuat konsentrasi Yan Zhen menjadi terganggu. Di saat itu juga Yan Fan dengan ketakutan datang melapor. Belum sempat mengeluarkan sepatah kata, ia malah digampar untuk keempat kalinya. Di sini Yan Fan langsung bicara. Ia memberitahu pamannya jika para penduduk telah memasuki gerbang kota dan meminta para tahanan baik dilepaskan. Mendengar itu Yan Zhen panik. Ia memerintahkan agar keamanan diperketat, sedangkan Wuji akan dibunuh malam ini juga. Perintah itu pun disampaikan oleh Yan Fan. Zhaolin dan ayahnya saat ini bersiap untuk menyelamatkan Wuji. Sebelum itu, mereka akan mencari ruangan tempatnya berada. Di sisi lain, terlihat para pendekar hendak mengeksekusi Wuji. Mereka ini adalah anak buah Yuan Yi yang telah berkhianat. Pada detik-detik menegangkan itu Zhaolin dan ayahnya datang. Kemarahan Yuan Yi semakin terlihat karena tak habis pikir jika adik-adiknya ini akan berkhianat. Pertarungan pun terjadi. Zhaolin secara langsung menyelamatkan Wuji. Dengan segera juga Wuji mencari keberadaan Kaisar saat ini. Ternyata di luar ruangan Wuji telah ditunggu oleh rekan seperguruannya yang dulu. Orang ini tak lain adalah adik keduanya Yuan Yi. Ia terlihat penasaran dengan ilmu kungfu yang dimiliki Wuji. Mereka kemudian melakukan duel sampai mati. Yan Fan terlihat ketakutan setelah tahu keadaan memburuk. Dengan pengecutnya juga ia melarikan diri. Di tempat lain, Yuan Yi berhasil menumbangkan satu persatu anak buahnya. Namun di saat itu, Zhaolin terlihat kewalahan menghadapi pendekar wanita bekas anak buah ayahnya. Yuan Yi lalu mengorbankan diri demi menyelamatkan putrinya. Ia juga memberi ampun wanita ini sebagai tanda permintaan maaf di masa lalu. Tapi sebaliknya, wanita ini justru membokong ayahnya. Zhaolin yang tahu secara spontan menyerang balik dan menewaskan wanita tersebut. Di sini Zhaolin harus kehilangan sang ayah. Tangisannya itu juga mengiringi kematiannya. Wuji berusaha menemukan tempat Kaisar disekap. Secara tidak sengaja ia menemukan sesuatu benda milik Kaisar. Dan ternyata Kaisar saat ini disandra oleh Yan Zhen. Namun mereka tak memiliki jalan untuk kabur karena para penduduk telah mengepung kota ini. Karena tak ada pilihan, Yan Zhen yang terdesak mencoba mencelakai Kaisar. Tapi dengan kecepatan tinggi Wuji datang membantu. Di saat itu juga Kaisar membuka penyamarannya. Ia lalu mengenakan jubah kebesaran. Para penduduk pun dengan segera memberi hormat. Sedangkan Yan Zhen yang bersalah akan diadili langsung oleh rakyat. Kaisar juga memberi penghormatan kepada setiap mereka yang gugur membantu kerajaan. Keesokan hari, Gongjin diangkat menjadi dewa kekayaan. Ia sama sekali tak ingin menjadi pejabat. Kaisar memberikan plakat kehormatan atas jasanya tersebut.
Sedangkan Wuji dan Zhaolin menjalankan tugas sebagai pelindung kaisar. Mereka saat ini memberi penghormatan kepada Yuan Yi karena telah ikut berjuang membantu kaisar. Keesokan hari, terlihat hubungan Wuji dan Zhaolin semakin bahagia. Tapi kebiasaan Wuji menggoda wanita lain masih seperti biasa. Waktu terus berganti. Kedamaian penduduk berjalan di bawah kepemimpinan Kaisar Zhou. Tapi hal tak terduga terjadi. Ternyata Yan Zhen masih hidup. Ia berhasil meloloskan diri dari amukan penduduk kala itu. Tampak ia merencanakan sesuatu dengan keponakannya itu. Ternyata Yan Fan juga selamat. Ia berusaha melapor dan menunjukkan sesuatu. Belum sempat memeriksa benda itu, Yan Zhen seperti biasa langsung menggampar keponakannya untuk yang kelima kalinya. Yan Fan sendiri yang menerima gamparan terlihat santai-santai saja meski digampar berkali-kali oleh pamannya. Karena hal ini telah menjadi tradisi apabila mereka bertemu. Dengar raut wajah yang senang Yan Zhen membuka buku tersebut. Tiba-tiba film pun selesai.